warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Belajar Matematika bersama Pak Jimmy. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 7 SMP semester 2 yaitu tentang sudut. Yang akan kita pelajari kali ini adalah bagaimana nanti kita mengetahui konsep sudut itu, kemudian jenis-jenis sudut, dan mengukur sudut pada jarum jam. Mari kita simak pembahasan di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita pelajari mengenai materi sudut. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep sudut itu sendiri. Perhatikan gambar-gambar tentang aktivitas objek yang membentuk sudut berikut. Ada gambar orang yang berolahraga panah, kemudian bermain push up, memancing, laptop, kursi, dan tempat untuk melihat. Ini adalah contoh-contoh yang membentuk sudut. Nah, sekarang apakah itu sudut? Jadi sudut itu terbentuk oleh dua sinar garis yang bertemu pada titik pangkalnya. Jadi bertemu titik pangkalnya. Jadi ada dua sinar garis yang bertemu pada titik pangkalnya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ada sinar garis PA, kemudian sinar garis PB bertemu di titik P, membentuk daerah sudut diantaranya, yaitu misalkan sudutnya adalah alfa derajat. Jadi daerah sini adalah merupakan daerah sudut dan titik P ini adalah sebagai titik sudut. Bagaimana penulisannya? Nah, jadi ini bisa kita tuliskan bahwa gambar ini adalah merupakan sudut P dengan penulisan lambang simbol sudut ya di depannya P ini, atau juga bisa dengan 3 huruf, jadi APB, sudut APB, atau BPA dengan huruf P posisinya ada di tengah-tengah. Jadi ini adalah penulisan sudut. Kemudian kalau kita menuliskan besarnya, maka depannya cukup ditambah dengan huruf M. M ini dibaca adalah besarnya sudut yang dimaksud. Satuan sudut adalah dengan menggunakan derajat atau juga bisa dengan menggunakan radian. Nah, ini mengenai konsep sudut, semoga dipahami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sudut. Jadi jenis sudut yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip itu adalah besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat ini disebut adalah sudut lancip. Kemudian yang kedua ada sudut tumpul. Jadi kalau lancip itu kurang dari 90, 0 sampai 90, maka tumpul adalah 90 sampai 180 derajat. Ini adalah besar sudut tumpul. Kemudian bagaimana dengan 90 derajat? Nah, 90 derajat ini adalah merupakan sudut siku-siku. Jadi kalau kurang dari 90 lancip, lebih dari 90 kurang dari 180 adalah tumpul, dan 90 adalah sebagai sudut siku-siku. Bagaimana dengan 180 derajat ini? Batasnya ini 180 derajat disebut dengan sudut lurus. Nanti kalau lurus ini pusat sudutnya di sini, jadi dua sinar garis ini lurus, maka ini adalah namanya sudut lurus, besarnya 180 derajat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sudut refleks. Sudut refleks ini kalau kita ya perhatikan yang daerah sini kan namanya sudut lancip ya nak ya. Jadi kalau dibaliknya sini, maka balikan sini namanya adalah sudut refleks. Jadi sudut refleks itu sudut yang besarnya adalah lebih dari 180 dan kurang dari 360 derajat. Jadi ini dibaliknya lancip ini atau dibaliknya tumpul. Jadi kalau daerah sini diukur, maka ini adalah refleksnya. Kemudian kalau ada sudut lancip, tumpul, siku-siku, lurus, refleks, ada yang namanya sudut satu putaran. Jadi sudut satu putaran itu besarnya adalah 360 derajat. Sehingga kalau ada soal misalkan dicari sudut 2/3 putaran, berarti sama saja 2/3 dikalikan 360, hasilnya adalah, ini kita coret 120, adalah 240 derajat. Ini mengenai jenis-jenis sudut, semoga dipahami ya dengan baik. Kita teruskan ke sudut pada jarum jam. Kita akan mempelajari mengenai sudut pada jarum jam. Sudut yang pertama kita akan mempelajari mengenai pergerakan jarum panjang atau jarum menit. Di dalam jam dinding, misalkan ini jam dinding, ada dua jarum jam. Yang jarum panjang ini sebagai jarum apa? Jarum menit. Kemudian jarum pendek adalah jarum yang menunjukkan jam. Kemudian jarum panjang atau jarum menit ini kalau bergerak satu putaran, jadi kalau jarum panjang misalnya dari 12 ini bergerak satu putaran, berarti itu menempuh
60 menit atau 1 jam. Jadi kalau ini bergerak ya satu putaran berarti itu kan 60 menit atau 1 jam, berarti menempuh yaitu besarnya 360 derajat karena satu putaran tadi ya. Kemudian nah ini ya, satu putaran ini berarti adalah 360 derajat. Pergerakan 1 menit. Nah ini kalau bergerak 1 menit karena satu putaran itu kan 360 ya, maka ini nanti pergerakan 1 menit ini besarnya sudut berapa derajat. Jadi kalau misalkan jalan ini 1 menit di sini, maka bisa kita hitung 360 dibagi 60 menit adalah 6 derajat. Jadi 1 menit ini pergerakan jarum panjang ini, jarum menit adalah kalau 1 menit adalah 6 derajat. Diingat-ingat, jadi kalau pergerakan 1 menit jarum panjang adalah 6 derajat. Dan nanti kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan jarum jam ya. Nah, contohnya misalkan berapa besar sudut pergerakan jarum panjang dari jam 8.15 sampai jam 18.50. Jadi kalau kita lihat jamnya sama-sama jam 6 sore, cuma yang berubah adalah menitnya, 15 menit menjadi 50 menit. Maka ini yang 15 ini berarti jarum panjang posisinya di 3, kemudian kalau 50 berarti di 10. Ini berarti pergerakan dari 15 menit kemudian bergerak ke 10. Nah berarti ini kita perhatikan pergerakannya dari jam 18.15 sampai 19.35, jarum panjang ini bergerak berapa menit. Nah ini adalah bergerak, bisa kita kurangi, selisihnya adalah 35 menit. Nah, berapa besarnya ini? Nah besarnya ini bisa kita kalikan, kalau 1 menit kan 6 derajat. Jadi kalau 1 menit itu 6 derajat, kalau 35 menit berarti tinggal dikalikan dengan 6 derajat, menghasilkan yaitu 210 derajat. Berarti besarnya sudut ini pergerakan jarum panjang jarum menit adalah sebesar 210 derajat. Berikutnya kita akan membahas sudut yang terbentuk pada 2 jarum jam. Jadi sudut antara 2 jarum jam ini yang dimaksud adalah sudut yang terkecil. Jadi misalkan ini jam 7, maka yang dimaksud besarnya sudut yang terbentuk dari 2 jarum jam ini adalah sudut yang bagian terkecil ini. Jadi bukan sudut refleksnya ya. Jadi yang terkecil ini berapa derajat. Kita pahami dulu konsepnya pada jarum jam. Pada jarum jam ini kan terbagi menjadi 12 bagian, padahal satu putaran itu adalah 360 derajat. Jadi 12 bagian ini menunjukkan jamnya ya, ada 12 jam. Kemudian berarti kalau kita mencari besarnya setiap bagian ini berapa derajat, maka 360 ini kita bagi 12 adalah 30 derajat. Berarti satu bagian ini besarnya adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita pahami dulu. Jadi kalau jarum panjang, satu putaran jarum panjang ini kalau bergerak satu putaran, jadi jarum panjang ini misalkan ini nanti perhatikan gambarnya ilustrasi jam 7 ini, kalau yang jarum panjang ini bergerak satu putaran, maka jarum pendek ini akan bergerak satu bagian. Berarti kalau ini saya gerakkan satu putaran, maka yang pendek ini berpindah ke 8. Jadi bergerak satu bagian atau besarnya 30 derajat. Jadi ini dipahami konsepnya ini karena dasarnya nanti sebagai acuan untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan sudut antara 2 jarum jam. Contohnya misalkan yang ini ya, sudut 2 jarum jam pada pukul 07.00. Jadi pas ini gambarnya ya. Ini ada berapa bagian? Berarti kita hitung dulu bagiannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 bagian. Padahal satu bagian sudutnya besarnya berapa? 30. Berarti sudut antara jarum jam yaitu 5 bagian besarnya bisa kita hitung 5 kali 30 adalah 150 derajat. Berarti besarnya ini adalah 150 derajat. Kemudian perhatikan contoh yang berikutnya. Sudut jarum jam pada pukul 09.30. Jadi harus digambar, ini gambarnya jam 9.30. Nah, kita perhatikan dulu bahwa ini adalah pergerakan jarum panjangnya adalah 30 menit. Kalau jarum panjang ini bergerak 30 menit, jadi bergerak 30 menit, maka jarum pendek ini juga mengalami pergerakan. Pergerakannya menyesuaikan jarum panjang. Kalau bergerak 30 menit,
berarti jarum pendek atau jarum jam ini bergerak 30/60 bagian atau setengah bagian. Jadi ini bergeser, misalkan semula jam 9 tepat, kemudian 9.30 ini bergerak ke sini. Yang pendek ini juga bergerak. Bergeraknya adalah 30/60 atau setengah bagian. Setengah bagian dari mana? Dari satu bagian jam ini. Jadi ini adalah setengah bagian. Nah, maka bisa kita hitung sudutnya. Sudut yang bagian jarum jam terkecil ini adalah bisa 1, 2, 3 lebih setengah. Jadi 1, 2, 3, 3 setengah atau 3,5. Maka bisa kita hitung sudutnya adalah 3,5 dikalikan 30 derajat, karena satu bagian 30. Hasilnya adalah 105 derajat. Jadi besar sudut yang terbentuk ini adalah 105 derajat. Kemudian contohnya, nah kita contoh soal ya. Contoh soal berikutnya yang nomor 3, sudut 2 jarum jam pada pukul 10:10. Nah ini gambarnya seperti ini, jadi jam 10:10. Nah ini sudutnya daerah sini ya. Maka yang pertama ini kita perhatikan dulu perjalanan jarum panjang ini 10 menit. Jadi jarum panjang ini bergerak 10 menit. Berarti yang jarum pendek, jarum jam ini juga bergerak, yaitu sebesar 10/60 atau 1/6 bagian. Jadi jarum pendek ini yang semula tepat 10, karena bergerak 10 menit, maka yang pendek ini juga bergerak. Nah, bergerak sedikit ini adalah besarnya 1/6 bagian. Maka sisanya bagian dari sini menuju sebelah sini adalah sisanya 5/6 bagian. Dari mana ini? Karena ini satu bagian, berarti kan 1 dikurangi 1/6 ya. Jadi kalau 1 kurangi 1/6 berarti sisanya adalah 5/6 bagian. Nah, sekarang kita hitung totalnya dari sini sampai ke 2 sini ya. Ini berarti 1, 2, 3 ditambah 5/6. Karena 1/6 ini kan di luar sudut ini. Jadi yang kita hitung bagiannya adalah 5/6 bagian. Kemudian kita kalikan dengan 30. 5/6 ini kalau dibuat pecahan biasa adalah 23/6 kali 30, hasilnya adalah 115 derajat. Nah, bagaimana kalau nomor 4 berikut? Jam 12:12. Nah, jadi ini kita gambar. Nah, ini jam 12:12. Jadi caranya sama. Nah, kita perhatikan ini ada pergerakan 12 menit, maka jarum panjang 12 menit ini bergerak sebesar adalah 12/60 atau 1/5. Berarti jarum pendek ini bergerak 1/5 bagian. Jadi ini bergerak 1/5 bagian karena menyesuaikan pergerakan jarum panjang 12 menit. Maka sisanya, jadi ini kita cari juga sisanya. Sisanya di sini adalah 4/5 bagian. Nah, kemudian ini ada kelebihan 2 menit. Jadi ini kan 10 menit ditambah 2 menit. Nah, jadi ini satu bagian, terus ini 2 menit. Nah, 2 menit ini adalah sama dengan 2 dikalikan 6 derajat. Ingat, tadi 1 menit itu kan 6 derajat ya. Jadi kalau setiap bagian ini ada 5 menit kan 30, berarti satu bagiannya adalah 6. Maka kalau 2 menit berarti 2 kali 6 berapa? 12 derajat. Berarti ini bisa kita total sudut yang terbentuknya adalah 1 lebih 4/5. Jadi 1 lebih 4/5 atau 1/4/5, kemudian ditambah 12 derajat. Berarti 1/4/5 ini kan 9/5, kalau pecahan biasanya kita kalikan 30 derajat ditambah 12 derajat. Berarti kita coret nih 6 kali 9 adalah 54. 54 ditambah 12 adalah 66 derajat. Nah, ini mengenai soal tentang sudut pada jarum jam. Kita teruskan ke soal yang terakhir, yaitu soal mengenai sudut. Nah, perhatikan ini sinar garis. Ini ada 4 sinar garis. Tentukan banyak sudut yang bisa dibentuk dari gambar di bawah. Jadi ada berapa sudut yang bisa dibentuk. Nah, kita selesaikan. Jadi untuk membentuk sudut ini kita bertahap. Yang pertama kita hitung dulu, yaitu
sudut satu bagian. Jadi ini kan ada 1 2 3 ya, 3 bagian. Berarti sudut satu bagian, yang sudut-sudut yang bisa dibaca dari satu bagian ini ada berapa? Pertama adalah ini 1, ini 1, terus 2, terus 3. Berarti ada 3 sudut. Kalau sudut yang 2 bagian, nah kita teruskan sudut 2 bagian, berarti kan 1, kemudian 2. Jadi hanya ada 2 saja, 2 sudut. Sudut 3 bagian, berarti sudut 3 bagian berarti meliputi dari ini, maka cukup hanya ada 1 sudut saja. Kesimpulannya, berarti banyak sudut yang bisa dibentuk, berarti kita jumlahkan semuanya, yaitu ada 6 sudut. Nah, demikian tadi mengenai contoh soal ya, mengenai konsep sudut, kemudian latihan soal berkaitan sudut jarum jam. Semoga anak-anak memahami materi kali ini dan tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.